warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika dan kita bahas di bab 2 yaitu koordinat kartesius. Diperhatikan ya, semoga mudah dipahami. Dalam materi koordinat kartesius kita nanti akan bahas 3, yaitu di kegiatan 2.1 kita akan bahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di kegiatan 2.2, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Sedangkan di kegiatan 2.3, kita bahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan hari ini kita bahas di kegiatan 2.1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping. Kalian pernah nggak lihat denah rumah? Yang dimana ketika kalian melihat denah rumah, kalian pasti melihat bahwa rumah tersebut tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya seperti garis vertikal dan garis horizontal. Jadi kalau misalnya kita pernah melihat seperti rumah yang diatur tertata rapi, itu adalah salah satu contoh koordinat kartesius yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kalian amati gambar tersebut. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian sumbu X itu juga disebut dengan aksis, sedangkan sumbu Y itu adalah ordinat. Sekarang coba kalian amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita mulai dari titik A. Coba kalian lihat titik A. Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Coba kita hitung 1, 2, 3. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Bisa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sekarang kita masuk kepada titik B, yang dimana titik B itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Bisa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Sehingga titik B itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Sekarang kita lanjut pada titik C. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Bisa dilihat ya, dan kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Bisa kita hitung ya, 1, 2, 3. Sehingga titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan untuk titik D, E, F, G, dan H caranya sama ya, seperti titik A, B, C. Dan untuk selanjutnya coba kalian amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping. Kemudian dari tabel tersebut kita sama-sama mengisi ya jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian perhatikan di nomor 1, titik koordinat A itu kan 2,6, dan disitu sudah diisi bahwasanya jarak ke sumbu X itu adalah 6 satuan, sedangkan jarak ke sumbu Y itu adalah 2 satuan. Ini sama pengerjaannya seperti yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana kita bisa mencari jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y. Hanya saja pada soal ini sudah ditentukan koordinat titiknya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu titik koordinat B, yang dimana di situ 5,5. Kita bisa menghitung dari titik B ya.
yang dimana katanya itu adalah jarak ke sumbu X nya adalah 5. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan jarak ke sumbu Y adalah 5 juga ya. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 yang dimana koordinat titiknya itu adalah negatif 4,3, yang dimana jarak ke sumbu X nya itu adalah 3. Bisa kita hitung ya, 1, 2, 3. Sedangkan jarak ke sumbu Y nya itu adalah 4, yang dimana kita dari sini yaitu 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lanjut yang keempat, yaitu negatif 5,6 atau pada koordinat titik D negatif 5,6. Jarak ke sumbu X adalah 6 satuan. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan jarak ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Bisa kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk nomor 5, 6, 7, 8 itu kalian cari sendiri ya. Dan selanjutnya coba kalian amati gambar di samping. Kita harus tahu bahwasanya posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X dan Y, yang dimana bilangan X menyatakan titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y itu dinyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sekarang kita harus tahu bahwasanya ternyata sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat kartesius itu menjadi 4 kuadran. Dan kuadran pertama itu adalah koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi, dalam kuadran pertama, koordinat X dan Y itu bernilai positif. Bisa kalian lihat pada kuadran pertama itu ada titik Q, yang dimana titik Q itu adalah 2,3, yang dimana 2 itu adalah koordinat X dan 3 itu adalah koordinat Y. Sehingga karena titik 2,3 itu adalah koordinat positif, maka titik tersebut berada di kuadran pertama atau di kuadran 1. Dan untuk kuadran kedua yaitu koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Bisa kalian lihat pada kuadran kedua, yang dimana pada titik P itu adalah negatif 2,1. Jadi koordinat X nya adalah negatif dan koordinat Y nya adalah positif. Sehingga kalau misalkan ada titik yang berbentuk seperti ini, berarti dia berada kuadran kedua, yang dimana X nya itu berkoordinat negatif dan Y nya berkoordinat positif. Sekarang kuadran ketiga adalah koordinat X nya bernilai negatif dan koordinat Y nya bernilai negatif. Jadi kuadran ketiga itu nilai koordinat X dan Y nya itu adalah negatif. Jadi bisa dilihat ya, ketika nanti titiknya itu adalah kedua-duanya negatif seperti X dan Y, maka posisinya itu adalah berada di kuadran 3. Coba kita lihat kalau misalkan titik A, contoh ya, titik A yang dimana koordinatnya itu adalah negatif 2, negatif 3, sehingga keduanya itu adalah bernilai negatif, maka berada di kuadran ketiga. Sedangkan kuadran yang keempat itu adalah dimana koordinat X itu positif dan koordinat Y nya itu negatif. Contoh misalkan ada sebuah soal ya, yang dimana koordinat X nya itu 2 dan koordinat Y nya itu adalah negatif 5. Sehingga ketika seperti itu titik koordinatnya, maka
titik tersebut berada di kuadran 4. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.